Puluhan sertifikat hak guna bangunan dicabut Kementerian ATR BPN lantaran tidak sesuai ketentuan, meski sejumlah bukti menunjukkan ada dugaan pidana, namun aparat penegak hukum belum melakukan tindakan tegas. Puluh sertifikat hak guna bangunan di area Pagar Laut Tangerang, Banten dicabut Kementerian ATR BPN. Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan SHG milik PT Intan Agung Makmur tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasalnya berada di wilayah perairan. Meskipun telah menunjukkan adanya kecacatan baik secara yuridis, prosedural hingga material, sempat mendapat penolakan. Menteri Nusron sempat berdebat dengan Lurah Kohot yang bersikeras wilayah SHGB PT IAM dulunya daratan. Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Ya, Pak Lurah katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Terkait polemik SHGB maupun SHM di area Pagar Laut ini, Kejaksaan Agung turut mendalami dugaan korupsi di balik penerbitannya. Jika nantinya ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pihaknya akan proaktif melakukan pendalaman penyelidikan. Jika memang ada dugaan ya berdasarkan laporan masyarakat, misalnya terkait apakah perizinannya yang terindikasi ada dugaan tindak pidana korupsi dan seterusnya, tentunya kami akan melakukan pendalaman, dikaji, ditelaah, tentu ya sampai pada kemungkinan untuk ditangani ya. Lembaga antirasuah KPK turut merespon adanya SHM dan SHGB yang dicurigai diterbitkan melalui jalur korupsi. Ketua KPK Setio Budianto menyebut pihaknya saat ini memantau perkembangan perkara terkait Pagar Laut. HGB sama SHM Pagar Laut, tanggapan dari KPK gimana Pak? Ya itu kan masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Nanti kami sendiri akan melihat perkembangannya seperti apa. Mungkin kalau perlu nanti dari Ombudsman bisa menyampaikan kepada kami. Kami belum mendapatkan secara detail. Sementara itu, mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji menyebut kasus ini sudah terang benderang sehingga aparat penegak hukum seharusnya dapat cepat mengusut kasus ini. Mulai dugaan tindak pidana pemalsuan hingga tindak pidana korupsi. Patokan kepada pembatalan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, entah satu sertifikat, syukur kalau semuanya itu sudah bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan. Kalau pemalsuan itu diikuti dengan tindak pidana suap, maka itu menjadi tindak pidana korupsi. Sekarang siapa pelakunya? Ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah ngotot itu tadi, lurah mana itu Kohot. Nah, lurah Kohot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen itu. Kemudian siapa lagi? Usut saja siapa yang nerima. Ya, yang nerima misalnya Agung Sedayu dengan anak perusahaan Intan Agung Makmur. Ya nggak mungkin lah nenek moyangnya punya tanah di situ. Kalau nggak mungkin nenek moyangnya punya tanah, dia pasti beli. Belinya pasti nggak beres, notarisnya pasti kena juga itu. Nah, jadi udah gampang ngusutnya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.